Berita pertama, seorang pasien positif COVID-19 kemarin kabur dari Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta Pusat. Pasien yang kabur berjenis kelamin laki-laki dan berusia 39 tahun. Pasien yang berhasil kabur sebelumnya dirawat di ruang perawatan Tower A 1007. Pasien tersebut dinyatakan positif COVID-19 dari hasil tes usap atau tes swab. Hingga hari ini, pasien yang menjalani rawat inap di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet sebanyak 1.597 orang. Informasi terbarunya terkait kaburnya seorang pasien dari Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet akan disampaikan jurnalis Kompas TV Alfania Rizky dari sana. Alfa, apa pasien yang kabur dari Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet ini sudah ditemukan sekarang? Ya, memang Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Kemayoran sempat dihebohkan dengan status pasien COVID-19 yang dinyatakan kabur dari rumah sakit ini. Tapi untuk statusnya saat ini, menurut informasi yang Kompas TV terima, pasien laki-laki berusia 39 tahun tersebut sudah ditemukan dan sedang dalam proses rujukan ke rumah sakit COVID-19 terdekat. Untuk mengetahui lebih lengkapnya informasi terkait dengan pasien kabur ini, saya akan berbincang dan menanyakan langsung kepada Koordinator RSD Wisma Atlet Kemayoran, Kolonel CKM Stefanus Doni atau yang biasa dikenal dengan Dr. Doni. Dr. Doni, selamat siang. Bisa diceritakan, Dok, seperti apa kronologis pasien kabur ini dan apakah benar seperti pemberitaan yang beredar saat ini? Baik, terima kasih. Sebenarnya pasien atas nama Suyanto ini yang diberitakan kabur ini sebenarnya memang proses APS ya, pulang atas permintaan sendiri. Jadi bukan seperti yang diberitakan di media massa bahwa pasien ini kabur. Ya. Hanya memang prosesnya waktu saat yang bersangkutan pasien ini mengajukan atas permintaan pulang sendiri, memang dalam proses diajukan jam 5 sore, kemudian dikonsulkan kepada dokter DPJP-nya, dokter paru, kemudian dengan tim psikologi, kemudian ditanyakan kepada surveillance yang merupakan sudah protap kita bahwa pasien permintaan pulang sendiri melalui prosedur itu. Dan memang proses ini memerlukan waktu karena dari tim surveillance harus menyampaikan kepada Dinkes setempat di mana domisili dari pasien tersebut. Jadi sudah disampaikan dan mendapat persetujuan dari RT-nya untuk mengeluarkan ketidakberatan ya dari warga karena memang prosedurnya seperti itu, baru diupload kepada kita untuk di-print untuk disampaikan kepada pasien sudah lengkap ya. Pasien dihubungin jam 21.45 ternyata pasien tidak ada di kamar. Kemudian pasien ditelepon ternyata pasien sudah pulang di rumah ya. Makanya terjadi miss di sini. Jadi sebenarnya pasien ini mau pulang atas permintaan sendiri, jadi bukan kabur. Kemudian dari tim pengamanan RSDC sendiri melakukan cek lokasi, kebetulan rumahnya beliau domisilinya ada di Senen, ya dekat di Senen di apartemen Oasis. Kita cek di sana, kita ketemu RW-nya, dari Pak RW Pak Hartono menyampaikan bahwa pasien tersebut sedang melakukan permohonan untuk perawatan di Rumah Sakit Gading Pluit ya di Kelapa Gading. Ya. Jadi sebenarnya dari pasien ini karena ketidaktahuan atau tidak paham, seharusnya mereka nggak harus permintaan pulang sendiri, tetapi cukup menyampaikan kepada tim manajemen atau dokter yang merawat, saya minta dirujuk ke rumah sakit lain. Nah, kan memang bebas untuk memilih. Dengan begitu nggak harus permintaan pulang, nanti baru minta rujukan. Nah, ketidakpahaman ini dan pasien tidak sabar menunggu inilah akhirnya terjadi miss antara APS atas permintaan sendiri dan kabur, dan seperti itu. Dok, terakhir ini kalau bicara keamanan, ini kan keamanan di rumah sakit ini sangat ketat begitu ya, Dok ya. Bagaimana antisipasi agar kejadian serupa ke depan ini tidak terjadi lagi? Ya. Kejadian ini ya sebenarnya kalau kejadian tentang APS sendiri kan memang tentu dengan prosedur yang sudah saya sampaikan tadi melalui DPJP,
kemudian melalui psikologi dan kemudian melalui surveillance. Itu harus dicek dulu karena memang harus diedukasi dulu APS ini. Dengan begitu pasien harus juga perlu sosialisasi dari tim yang di tower 7 tersebut, tower di mana pasien dirawat. Ya, disosialisasikan kepada pasien kalau melakukan APS ada prosedur sedemikian. Dan ini tentunya butuh waktu, dan butuh waktu ini pun biasanya dalam 1 hari selesai. Kecuali malam hari dia minta, biasanya proses ke kantor dinkesnya biasanya kan besok hari. Dan ini pun sebenarnya bisa selesai sore itu. Karena tidak sabar menunggu 3 jam lebih sehingga pasien sendiri memutuskan untuk pulang. Jadi antisipasi kita adalah memberikan sosialisasi dan edukasi kepada pasien yang masuk. Kalau pasien mau pulang, inilah prosedur kita sampaikan step by step supaya pasien itu paham. Oh berarti perlu waktu sekian sehingga pasien itu akan sabar untuk menunggu. Demikian. Dok, ini berarti peran dari pasien juga ya dok ya. Iya, betul. Terakhir dok, konfirmasi satu lagi. Apakah status dari pasien ini memang sudah terbebas COVID-19 atau masih positif sehingga butuh rujukan dok? Pasien ini masih konfirmasi ya. Cuman dia konfirmasi tanpa gejala ya. Kalau di dalam KMK sendiri 413/2020 bahwa pasien dengan confirm tanpa gejala itu bisa diizinkan untuk isolasi mandiri ya. Jadi mereka memang boleh menentukan asal dengan syarat bahwa memang tempat tinggal mereka memenuhi syarat untuk isolasi mandiri. Tapi kalau tidak memenuhi syarat ya tidak bisa. Tentunya ini berkaitan dengan warga sekitar ya. Kalau cuma kamar 1 tentunya kan berhubungan dengan istrinya, dengan anaknya, tidak mungkin, sehingga harus perlu dirawat. Tetapi kalau memungkinkan ya mungkin memang itu sudah ditentukan dalam KMK 413 tersebut. Terima kasih Dokter Doni atas waktunya, selamat siang. Ya saudara, itu memang keterangan langsung dari koordinator RSDC Wisma Atlet Kemayoran, memang bahwa tidak hanya peran atau keamanan saja di RSD yang dikedepankan begitu ya, tapi peran pasien untuk tetap mematuhi protokol yang sudah ditetapkan oleh pihak manajemen ini juga menjadi peran yang besar agar menghindari kejadian serupa. Dan sampai saat ini untuk RSD Wisma Atlet sendiri masih merawat sekitar 1.500-an pasien. Angka yang cukup tinggi, tapi menurut pihak manajemen bahwa 2 tower yang masih beroperasi yakni tower 7 dan tower 4 masih sanggup untuk mengantisipasi lonjakan pasien yang ada di Rumah Sakit Wisma Atlet Kemayoran. Kembali ke Anda di studio. Ya, sempat diberitakan kabur dari Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet, namun tadi Koordinator Operasional RSD Wisma Atlet di Kemayoran, Jakarta Pusat mengonfirmasi bahwa pasien pulang atas permintaan sendiri namun tidak memenuhi prosedur yang ditempuh di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet dan informasinya masih positif sehingga perlu penanganan lebih lanjut. Terima kasih Alvania Rizky melaporkan langsung dari Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet.